Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Suryam, CGP Angkatan 5 Kabupaten Demak. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Kecamatan Meranggen terkait pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Pada hari ini saya berada di SD Negeri Waru Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ibu Sri Hidayah SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Waru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga. Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Alhamdulillah, ikut senang Ibu. Begini Ibu, pada kali ini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Nah, yang pertanyaan saya adalah terkait dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang Ibu hadapi selama ini Ibu. Tentu banyak ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan Bu, kasus-kasus apa, entah itu kasus yang benar atau kasus yang salah, bisa diceritakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Surya. Sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi tidak saya, tetapi yang ada kaitannya dengan sekolah ya. Nah, ini biasanya datang dari wali murid, yang kemudian wali murid itu berpendapat, kemudian datang untuk memprotes guru yang sebenarnya juga memberikan pelayanan yang terbaik, tapi menurut dari wali murid kurang benar. Nah, ada juga ketika kita harus mengadakan suatu jamuan, sementara kondisi sekolah itu tidak ada dana. Nah, ini kadang menyulitkan kita dan harus bersikap lebih bijaksana dan tidak melanggar aturan gitu Bu. Itu antaranya itu gitu gitu, contohnya. Nah, berarti ya lumayan banyak ya Ibu. Kemudian kasus-kasus tersebut Ibu mengalami dilema atau mungkin kasus antara ada dua kasus mungkin yang sama-sama sulit untuk Ibu putuskan, itu ada Ibu? Ada, sebenarnya gini ya. Ketika kondisi guru itu harus menerapkan disiplin di kelas, sementara ketika anak kurang disiplin, kemudian harus diberikan hukuman ya, harus diberikan hukuman, sementara orang tua tidak tahu kalau hukuman itu dalam rangka untuk mendidik anak. Nah, hukumannya tidak berat kok sebenarnya. Nah, kemudian terjadi salah paham, orang tua datang ke sekolah melapor, katanya anaknya tidak boleh di ini, padahal gurunya itu dalam rangka untuk membuat efek jerah tapi tidak menyusahkan. Wong itu cuma diberi waktu untuk membaca Asmaul Husna separuh lah, tidak sampai selesai. Nah, ini membuat saya harus gimana? Karena orang tua mengingatkan, barangkali kalau kepala sekolah kan tidak setiap saat di kelas gitu. Jadi ketika ada orang tua datang, itu bagi saya adalah tamu yang memberikan masukan barangkali untuk pembenahan selanjutnya. Nah, ini kemudian saya juga tidak bisa menyalahkan guru saya. Cuma ketika memberikan hukuman itu kan aneka macam, asalkan tidak dengan kekerasan, tapi hukuman itu membuat anak itu sadar gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada hal yang lain, misalnya ketika guru harus sakit, ketika guru sakit harus izin, sementara di sekolah itu sedang ada ujian AMBK seperti tahun lalu ya, itu ada ujian AMBK, sedangkan dia adalah proktornya, kemudian dia sakit tidak bisa melaksanakan. Apakah saya harus memaksa guru itu untuk datang ke sekolah sebagai proktor? Kan tidak mungkin ya. Maka harus cadangannya adalah teknisi yang ketika saat itu ada.
dengan melaporkan bahwa proktor dalam keadaan sakit. Dan tentunya sandi-sandi atau aplikasi yang harus dilakukan oleh proktor kan dikuasai oleh teknisi yang mendampingi, biasanya begitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin tidak begitu berat tapi harus cepat pelaksanaannya diselesaikan. Itu salah satunya contoh-contoh. Kemudian ada juga yang ketika anak itu harus membantu orang tua menjual makanan, snack. Tapi belajarnya kan malah terganggu. Nah, sebenarnya dia juga dalam rangka saya menjual snack itu membantu orang tua. Tetapi kan tidak boleh. Harusnya dia titipkan di tempat jualan. Tapi bagaimana? Rasa keadilan kita untuk membantu dia itu akhirnya kan dibeli oleh guru agar anak itu juga dapat masukan. Gitu. Baik Bu, sangat menarik ini kasus-kasus ternyata masalahnya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, lumayan banyak dan mungkin membutuhkan pemikiran. Nah, mungkin ada prinsip tertentu nih Bu, dengan pengambilan keputusan tersebut. Mungkin Ibu memiliki sebuah prinsip yang harus Ibu tegakkan di sini ataupun paradigma. Bagaimana Bu? Jadi paradigma yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan itu satu, mementingkan mengutamakan berbasis peraturan. Kita akan menggunakan peraturan yang kita tegakkan, tapi mengalahkan yang peraturan itu karena kebenaran yang ada saat itu, tapi kurang benar dengan peraturan, atau berfokus berbasis pada hasil akhir. Ketika kita mengambil keputusan itu kan harus memikir hasil akhirnya. Benar. Kita memberikan, misalkan anak ngepek, kemudian kita memberikan efek jerah, sementara anak itu tidak punya buku, tidak apa-apa, ketika di rumah tidak sempat baca karena apa? Kesibukan orang tua yang tidak bisa menemani anak itu. Ketika di sekolah dia ngepek, kunangan, setiap kali dia itu kunangan, tapi kalau tidak diberikan teguran itu kan salah, akhirnya kan dibina dengan cara dibina dengan harapan nanti kalau anak sudah dibina hasil akhirnya itu baik, membantu anak dengan moral yang baik gitu. Kemudian yang terakhir itu kesetiaan. Jadi kita itu harus melakukan kebijakan, mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan kesetiaan kita kepada kerjaan kita gitu. Wah, mantap Ibu. Dan ini Bu, adakah langkah-langkah tertentu nih ataupun prosedur untuk Ibu dalam mengambil keputusan yang sekiranya membutuhkan pemikiran yang lebih Bu? Mungkin kasus-kasus yang sangat dilematis atau kasus-kasus yang antara dua-duanya itu sama-sama sulit, sama-sama membutuhkan harus diputuskan, tapi ada dua nih, misalnya ada dua kasus sama-sama benar tapi harus salah satu diputuskan. Nah, seperti kasus-kasus tersebut tentu memberikan pemikiran gitu ya. Nah, ini ada nggak langkah-langkah Ibu nih atau prosedur untuk mengambil keputusan? Terima kasih Mbak Surya. Jadi sebenarnya setiap masalah mesti tentunya ada langkah ya, karena langkah itu yang menuntun kita untuk melakukan penyelesaian dengan baik. Langkah yang pertama itu kita memilah dan memilih adakah nilai salah atau benar dalam langkah tersebut, dalam masalah tersebut. Setelah kita cerna baik-baik, oh ini loh salahnya di sini tapi baiknya di sini. Kemudian setelah kita memilah, kemudian kita mencari fakta-faktanya. Sebelum kita memutuskan faktanya apa toh, kenapa terjadi seperti ini, itu fakta-fakta apa yang ada sebenarnya yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa itu. Kemudian melibatkan selain kita, itu melibatkan pihak lain. Siapa yang akan kita ajak rembukan
Nah selanjutnya setelah itu apakah perlu itu kita itu langsung memberikan keputusan atau kita perlu mengkaji ulang kalau saya mengambil keputusan ini kiranya gini. Nah setelah nanti keputusan diberikan kemudian kita pelajari. Setelah peristiwa ini saya selesaikan dengan ini, kira-kira nanti hasilnya apa, kita catat, kita review kembali. Siapa tahu nanti ada kejadian lagi seperti ini. Kurang lebihnya itu, Mbak. Menarik itu. Berarti ada langkah dan ada jadwal gitu. Iya betul. Atau mungkin ada enggak Bu yang keputusan itu harus secara langsung? Mungkin ada yang membutuhkan segera gitu. Ada. Ada. Ketika boleh saya menceritakan peristiwa yang dialami oleh guru ya. Jadi di masa pandemi itu ada sebuah masalah di mana guru kami yang banyak kesibukan di sosial, di kegiatan apapun itu dia kuat untuk melaksanakan, tapi mendapat cobaan, diberi rezeki terkena COVID gitu ya. Nah malam itu dia itu mengirimkan surat pada saya langsung telepon, Mbak. Saya tidak perlu orang lain saat itu karena saya ini adalah tanggung jawab saya karena guru saya sedang sakit, saya harus bagaimana gitu. Ketika sudah membaca surat itu saya langsung telepon, ya Bu positif. Kemudian saya langsung melapor ke Pak RT sedekat untuk memberikan istilahnya perlindungan, kemudian untuk memberikan istilahnya apa ya, ngopeni untuk sementara bahwa ini guru saya ini sedang dalam keadaan kena musibah COVID. Kemudian saya lapor ke desa, besok paginya saya minta untuk disemprot di sekolah. Kemudian kami ngomong-ngomong dengan guru-guru cara kita selanjutnya bagaimana itu agar guru saya itu tidak down tapi tetap bersemangat untuk cepat sembuh. Itu Mbak, itu salah satu yang saya alami di masa pandemi itu, Mbak. Gitu. Ya, baik Bu. Berarti ada kasus-kasus tertentu ya yang membutuhkan langkah-langkah atau prosedur yang mungkin agak lama, tapi ada kasus tertentu yang harus segera segera dalam penyelesaiannya. Baik Bu. Kemudian dari kasus-kasus dan masalah yang Ibu sampaikan tadi ya, tentu saja ada yang masih yang lain banyak gitu. Banyak. Tantangan apa nih Bu yang sering Ibu alami dalam menghadapi pengambilan keputusan? Ya, tantangannya itu perang moral ya, antara ketika ketemu dengan kasus yang sebenarnya itu salah, tapi saya harus melindungi agar itu tetap bisa melangsungkan karirnya, tetap bisa berkarya, tidak harus dipecat gitu kan. Saya harus lebih memberikan kesempatan, barangkali dengan kesempatan itu nanti seiring waktu berubah. Kemudian juga dengan murid yang tidak bisa ikut piknik, kemarin itu ada piknik, tapi ada anak satu yang pintar tapi tidak bisa ikut piknik. Akhirnya orang tuanya, dia itu kalau misalkan nabung secara pribadi kuat, tapi ketika piknik dia tidak mau. Alasannya saya kurang tahu. Akhirnya kan gini, ya sudah dipanggil sebelum waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan piknik itu. Alasannya karena ketakutan karena anaknya pernah kejadian ketika piknik itu pulangnya sakit tidak sembuh-sembuh. Itu alasannya gitu. Terus akhirnya kami itu memutuskan bahwa anak itu berarti mampu bayar. Tapi alasannya alasan klasik gitu nggih, ketakutan pribadi yang dijadikan alasan. Akhirnya pada saat duduk bersama, akhirnya orang tuanya oke, ikut dengan catatan duduk dengan gurunya kelas yang membimbing dia harus di situ gitu. Itu salah satunya yang pernah kami alami katanya dengan siswa, dengan guru itu. Ya, sekarang gini Bu,
saya ingin tahu nih, adakah seseorang atau faktor apa saja nih yang membantu Ibu memudahkan dalam mengambil keputusan? Ya, sebenarnya faktornya apa ya, Mbak? Jadi kita sebenarnya kita dengan guru adalah rekan. Cuma tidak semua guru yang bisa temu istilahnya. Ada beberapa yang memang harus, kalau bidang ini saya harus bicara dengan bu guru ini, kalau saya bicara masalah ini saya harus bicara dengan ini, dalam rangka untuk istilahnya ngudari masalah gitu nih. Jadi selain kita juga berdoa bahwa apa yang kita hadapi sebenarnya adalah ujian dari Allah gitu nih. Jadi kita juga butuh orang yang mendukung kita saat kita itu jadi ada saksi hidup, Mbak. Ketika kita menghadapi masalah itu ada saksi hidup. Jadi kita dalam rangka minta rembuk itu, beliau itu tahu bahwa guru di sekolah ini sedang terjadi ini, saya diajak rembukan begini. Nah, ini tahu juga ada istilahnya ada bukti gitu. Ada bukti juga, ada masukan bagi kepala sekolah, walaupun tidak semua itu nanti diterapkan, ada beberapa yang dipilih gitu. Nah, berarti bisa saya simpulkan ada guru ya, tentu ada guru ataupun anak buah lah istilahnya, yang bisa membantu Ibu dalam hal mengambil keputusan. Baik Bu, pelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang kadang penuh dilema tadi? Iya Mbak, jadi begini, jangan takut untuk menjadi seorang kepala sekolah, karena ini ladang untuk pahala kita. Kita berkecimpung di dunia pendidikan juga dengan guru. Ketika ada masalah bisa dirembuk. Istilahnya kita tidak demokrat banget, tidak diktator banget, tapi butuh orang lain. Maka di saat kita kebingungan, sudah ada yang mendukung kita gitu. Jadi teman-teman kita itu, saudara kita itu yang di sekolah saat itu, karena di lingkungan kerja. Nah, lain kalau di rumah. Jadi jangan takut untuk menjadi kepala sekolah, karena setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Tidak mungkin kalau kepala sekolah yang baik itu akan disyukur-syukurnya sama anak buahnya. Jadi begitu, malah didukung, didoakan, didorong, dimotivasi seperti itu. Berarti dalam hal ini tetap ada kolaborasi, bersama dengan guru maupun tenaga pendidikan di sekolah itu. Baik Bu, luar biasa sekali apa yang telah Ibu sampaikan, sangat bermanfaat. Bisa juga saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan apapun, walaupun kita pimpinan, tetap kita perlu musyawarah, kerjasama, mungkin dengan tenaga pendidikan di situ. Kalau di sekolah mungkin ada kerjasama yang lain juga Bu, di luar guru. Iya ada Mbak, kita itu teman kita di luar sekolah tapi masih dalam dunia pendidikan, itu adalah komite. Komite itu akan menjadi teman kita saat sekolah punya program. Beliau harus dikabari, harus memberikan pendapat, harus memberikan apa istilahnya nasihat yang untuk baik SD, pertumbuhan SD itu ke arah depan, itu ya rekan kerja kita itu komite gitu. Kalau masalah intern sekolah ya dengan guru gitu. Nah, gitu. Berarti juga melihat masalahnya, melihat masalahnya, kemudian kepada siapa kita harus bekerja sama dalam menentukan atau memberi keputusan terkait dengan masalah. Baik Bu, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya, atas waktunya, sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Ternyata juga walaupun kepala sekolah tidak sendiri ya Bu, ada orang-orang terkait yang bisa kita ajak musyawarah. Juga masalah itu tidak untuk kita genggam sendiri atau menjadi pikiran kita sendiri, tapi juga kebersamaan di sekolah tersebut. Iya betul. Guru yang nyengkuyung istilahnya. Ya, betul. Baik Bu, terima kasih.
Semoga Ibu tetap semangat, tetap sehat dalam Amin. menjalankan Semangat. ya, menjalankan roda pemerintahan di sekolah Ya, betul, sebagai betul, bujuk betul. pimpinan. Ya, Terima nanti- kasih Bu, Ya. selamat siang, sehat Ya. selalu. Amin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya nyanyian yang menjadi penerus ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ya, Ini Pak ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah ini terkait dengan pengambilan keputusan Pak. ya, Nah, selama ini dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala sekolah tentu banyak hal atau masalah nggih, yang menuntut Bapak mengambil keputusan. ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih untuk memutuskan atau membuat keputusan tentang dilema etika ya. Itu contohnya misalnya ada teman guru yang mendapatkan program PPG misalnya, itu waktunya sama dengan beliau mengajar. Nah itu pusing juga kami dari menerima seperti itu. Yang satu memang untuk mengejar karir, sementara yang lain kan untuk kepentingan anak-anak. Nah, tapi kami selaku yang dituakan, yes, terpaksa berembuk dengan guru yang lain supaya yang melaksanakan PPG bisa terlaksana, meskipun ya kami agak dirugikan. Cuma ya untuk kepentingan anak-anak teman-teman guru ya terpaksa untuk yang siswanya kita beri tugas untuk guru yang lain, sehingga yang PPG tetap jalan, yang mengajaran tetap jalan. Itu begitu. Baik Pak, Ya. ini berarti bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak seperti itu tadi ya Pak? Iya, iya. Nah, ini terus bagaimana Pak dengan kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar tadi Pak? Iya. Ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Gimana menjalankan keputusan tersebut? Ya tadi ketika dua-duanya benar, dua-duanya itu benar. Nggih. Tapi ya kita ngambil yang urgent lah. Kita pilih yang urgent. Yaitu tidak terus kita menunjuk, tidak. Biasanya kami juga minta wawasan rembuk dari Bapak Ibu guru yang di sini, lebih Pak guru yang sudah senior, sehingga nanti keputusannya itu tidak merugikan semua pihak. Jadi kita pilih yang urgent. Jadi ya tadi diidentifikasi yang paling urgent sing ndi, jadi kita pilih. Jadi begitu. Ya. Baik Pak. Ya. Mungkin ada juga masalah nih Pak yang Ya. agak rumit ataupun sulit. Nah ini langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Untuk yang sangat rumit itu begini. Kebetulan ada contoh nyata di SD kami itu ada yang sakit, gugurnya sakit, stroke, tidak bisa mengajar, kemudian mesti kan kudu cari langkah lagi. Langkah yang pertama, saya minta pengarahan dari Bapak pengawas, juga Bapak Korwil, ini gimana. Nah kemudian juga di teman-teman guru, terus kami ajak rapat, ini baiknya bagaimana teman kita wis tidak bisa mengajar. Tadi akhirnya sama, di rapat, dalam rapat diputuskan yang kelasnya dipegang ibu tadi yang kosong, kita beri tugas untuk ibu guru agama paginya. Nanti kalau siang ibu guru agama mengajar di suatu kelas,
terus Pak Guru kelasnya itu pindah ke kelas 2, akhirnya jalannya seperti itu. Repot juga, jadi paling rumit seperti itu. Kalau kita putuskan misalnya langsung dilaporkan ke atasan, ke BKPP, kan ya kasihan. Wong wis lorong, kok nek gajine dindeke piye? Itu kan perlu ya kita dari hati lah, dari hati. Jadi yang kita sudah sepakat nek kerja ki kaya omah, jadi kaya kakak, kaya adik, sehingga nek kancane rada mriyang ya awake dhewe melu riang, aja terus nek kancane sedih kok ora melu diikut sedih kan ndak enak gitu ya. Ya gitu ya. Baik Pak, nah sekarang hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Itu pendekatannya pendekatan Mbak, pendekatan manusiawi ya. Jadi dilemanya itu misalnya gini, teman-teman mungkin ada yang suka berangkatnya terlambat, nanti nek sudah mengajar terus pergi, itu kan rasanya juga gak enak ya. Jadi itu biasanya kan pendekatannya tadi caranya pendekatan persuasif ya, jadi kalau saudara jadi bilang, tapi ya tidak terus diperingatkan keras ya nanti, tapi efektifnya di rapat ya. Jadi setiap rapat kami mesti memasukkan agenda untuk pembinaan. Jadi pembinaan di rapat itu kami sampaikan gaji kita itu biar gaji yang barokah, misalnya seperti itu, teman-teman nanti bisa lebih efektifnya gitu. Iya, baik Pak. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut tentu ada tantangan ya Pak. Iya. Nah ini tantangan apa saja nih Pak? Yaitu tantangannya mungkin yang saya putuskan, teman-teman kita ada yang tidak setuju, dia ada, nggak semuanya setuju. Tantangannya seperti itu. Jadi kita harus bisa merangkul semuanya ya, jelas itu. Tapi yang jelas nek keputusan ini mesti ono sing ora seneng, ada yang tidak senang gitu. Ya. Gitu ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, dalam menyelesaikannya ini biasanya Bapak itu secara langsung atau ada jadwal tertentu atau prosedur apa Pak yang selama ini Bapak lakukan? Ya. Terima kasih untuk tahapan untuk menyelesaikan penyelesaian itu kita lihat ya, berarti ada identifikasi masalah dulu ya. Jadi masalah dulu, kalau kok sepertinya berat, itu mungkin kita buat ya semacam agenda. Nanti kita butuh konsultasi dengan mungkin komite, mungkin dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan pimpinan kita di sana kalau yang berat. Tapi kalau yang ringan-ringan ya mungkin langsung kita selesaikan. Tapi yang kemudian kita pernah mengalami yang agak berat itu ketika ada LSM yang mengintip kegiatan kita untuk pembangunan tempat sepeda itu kan tarikannya kan merata kode. Nah itu dari pihak sana saya bilang sukarela, tapi sukarela kok nah itu padahal sudah diputuskan oleh komite. Nah, itu akhirnya kan kita mesti butuh waktu. Nah, untuk waktu yaitu ada agenda untuk pendekatan dengan LSM, dengan komite, akhirnya bisa selesai. Jadi ada jadwalnya, ada yang berat, yang ringan ya ada pakai jadwalnya. Ya. Menarik sekali nih Pak. Ya. Nah sekarang nih Pak, adakah seseorang nih Pak ya, atau faktor-faktor apa nih yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu tersebut? Ya. Ada Mbak, jadi kebetulan sebelum almarhum komite saya itu kan hebat ya. Jadi komitenya itu Pak Manteng dulu. Nah itu yang termasuk yang istilahnya mendampingi saya sepenuhnya itu, sehingga LSM-nya keder juga itu ketika. Jadi yang itu komitenya Mbak, komitenya tegas. Terus yang satu itu Pak Mukit itu yang punya penitipan anak-anak itu juga orangnya alim, jadi ngomong sekecapnya LSM-nya bisa
bisa mundur maksudnya gitu. Udah orang kudu seru deh, tapi orang itu karisma, betul karisma yang luar biasa dari komite Pak. Jadi kami yang dampingi itu bapak kami komite. Juga Bapak Ibu guru memberikan masukan-masukan. Ya. Nah, Baik Pak, dari semua hal tadi yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak atau pengalaman Bapak ini terkait dengan pengambilan keputusan di 5A3? ya, tadi pengalamannya ya teman-teman guru itu rasanya seneng gitu loh, rasanya seneng berkumpul dengan dewan guru, hubungannya pergaulannya itu saya lihat itu dekat sekali. Jadi orang gap loh, kok polo, guru enggak ada. Jadi pengalamannya itu dengan pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara bersama itu akhirnya itu menunjukkan kerja yang harmonis, kerja yang sejuk gitu. Jadi nah di sini enggak ada saingan apa tuh enggak ada. Itu senangnya saya gitu. Jadi kalau di sini tuh senang gitu ya, terus jajan makan yang dapat senang misalnya gue diangkat atau apa itu mesti terus ngajak maem gitu. Jadi cara promoan itu Mbak, nak sing nesu jajake kene nanti nesu jajake ya gitu. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas keterangannya. Semoga dari bincang-bincang kita ini dapat memberikan pembelajaran terutama bagi kami sendiri ya, dapat ada gambaran Pak bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan. Jadi yang saya lihat di sini ada kekeluargaan dan kebersamaan yang kental di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih sekali, sangat luar biasa. Terima kasih atas keterangannya. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Surya. Baik, mohon maaf Bapak ini mengganggu waktunya sebentar. Begini Bapak, ada hal yang ingin saya ketahui dari terkait dengan kebijakan pengambilan keputusan. Ngaten Bapak, selama ini sebagai kepala sekolah tentu saja kemudian banyak menghadapi masalah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana Anda mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Itu Pak. Terima kasih Bu Surya atas pertanyaannya. Baik, akan saya coba menjawabnya. Jadi untuk identifikasi etika di manapun kita berada itu kan kita harus berwawasan atau bertumbuh pada kultur tempat kita berada. Sering kita dengarkan dalam istilah itu ada di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Artinya apa? Jadi untuk menentukan suatu etika itu semuanya berdasarkan kelayakan dan kelaziman di mana tempat itu berada. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi ya, bahwa ini bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, tanpa memperhatikan kultur dari tempat kita berada. Nah, terkait dengan dilema etika yang kami tanyakan tadi, kami berusaha untuk memandang bagaimana kultur masyarakat yang ada di tempat kita berada untuk kita identifikasi apa itu kultur, apa perilaku yang ada itu sesuai dengan kultur yang sudah berjalan di tempat itu atau tidak. Sehingga kalau kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sepanjang apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan kultur yang ada di daerah itu, saya kira semuanya dikatakan layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan atau acuan. Tidak bisa kita bandingkan kalau misalkan kita berada di suatu tempat, kemudian pembandingnya kita ambil dari tempat yang berbeda. Apalagi banyak juga kultur dari satu tempat dengan tempat yang lain itu sangat bertentangan. Artinya apa? Untuk di satu tempat itu merupakan hal yang biasa, bahkan tidak menjadi masalah, tapi mungkin di tempat yang berbeda masalahnya menjadi lain. Karena itu kalau misalkan ada dilema terkait dengan etika itu, ya
saya merujuknya kepada kultur masyarakat yang ada di tempat kita berada tadi. Itu Bu Surya. Ya, baik Pak. Sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sudah, terima kasih. Bu Suryam, karena kita di sekolah itu orientasi kita adalah untuk pelayanan kepada siswa, ya. Jadi kalau saya misalkan terjadi suatu dua permasalahan yang kalau dilihat dari sisi kebenaran dan kebaikannya itu seimbang, tetapi kami perlu untuk memperhatikan kaitannya dengan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi siswa kita. Ya, jadi yang kita utamakan adalah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi siswa kita yang kita utamakan. Karena kalau kita tidak berorientasi ke sana, itu kadang-kadang kita masih agak rancu ya. Misalkan kita menghadapi suatu masalah, kalau kita pertimbangannya hanya benar atau tidak benar, layak tidak layak, dan semuanya itu memiliki kesepadanan atau keseimbangan nilai yang diperhitungkan itu tidak terlalu jauh, kita menjadi bingung. Oleh karena itu kita pertimbangannya yang dijadikan acuan utama adalah bagaimana terhadap anak. Itu kalau yang lebih baik maslahatan dan manfaatnya bagi siswa, itulah yang kita ambil sebagai keputusan. Karena kita tahu bahwa di sekolah itu tugas kita adalah membimbing tumbuh kembang anak supaya berkembang secara optimal tanpa ada gangguan-gangguan yang sangat mengganggu pada pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Menarik nih Pak. Lalu tentu saja itu ada langkah-langkah nih Pak, karena mungkin itu sulit tadi antara benar dengan benar. Nah sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih Bu Suryam. Jadi kami juga sering mengalami permasalahan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sivitas sekolah kita itu banyak unsur ya. Jadi ada dari prinsipal, kepala sekolah, kemudian juga ada dewan pendidik, bapak ibu guru, juga ada tenaga yang lain, bahkan ada komite ikut terlibat di dalamnya. Jadi kami selama ini berupaya untuk memberikan apresiasi kepada semua unsur yang ada di sekolah itu. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa kalau saya berpikir secara pribadi itu tidak akan sama hasilnya kalau kita berpikir secara bersama-sama. Namanya wawasan, sudut pandang, kemudian pertimbangan itu biasanya akan lebih komprehensif kalau datang dari banyak hal. Makanya kalau saya mengambil keputusan, makanya itu saya mesti berupaya. Yang pertama saya tawarkan kepada semua anggota atau unsur tadi, baik itu guru, kemudian tenaga karyawan sekolah, bahkan kalau itu juga nanti saya sampaikan ke komite sekolah. Kalau nanti masukan-masukannya itu menurut kami itu akan menjadikan hal yang bagus atau nanti mengerucutnya pada suatu arah untuk mengambil keputusan, biasanya saya mengikuti keputusan itu. Terkecuali kalau misalkan saya kondisikan seperti itu, ternyata di tengah jalan itu tidak terjadi feedback kepada kami, maka kami sebagai seorang yang dikeluarkan sebagai prinsipal kepala sekolah mesti harus bisa mengambil sikap. Karena kami punya prinsip, kepala sekolah tidak boleh ragu-ragu di dalam mengambil sikap. Karena apa? Kalau kepala sekolah sampai ragu-ragu mengambil sikap tanpa memperhatikan urgensi dari permasalahan yang harus segera kita putuskan, kalau sampai terlambat nanti berakibat fatal kepada anak didik kita. Itu biasanya. Baik Pak. Sekarang apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Terima kasih Bu Suryam. Jadi selama ini yang terjadi seperti yang ditanyakan tadi, kebetulan tenaga pendidik kami di SD Negeri Tasangko ini adalah sebagian besar adalah bapak ibu guru yang domisilinya itu tidak jauh dari sekolah. Kemudian ada yang dari luar desa, ada dari dalam desa juga ada. Tapi secara umum kulturnya itu tidak jauh beda. Baik itu tata cara, perilaku, kemudian adat istiadatnya tidak jauh beda. Oleh karena itu kalau saya ingin mengambil suatu keputusan, ya, kami mesti memperhatikan dari masukan-masukan teman-teman itu yang tidak terlalu jauh beda dari latar belakang kulturnya,
sehingga nanti mendapatkan keputusan yang efektif ya, yang bisa kita pakai untuk sebagai dasar kebijakan di sekolah yang saya pimpin. Nah, baik Pak, sekarang tentu saja itu ada tantangan ya, mungkin ada tantangan yang dihadapi Bapak dalam pengambilan keputusan tadi. Hal apa saja nih Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi Pak? Ya, terima kasih Bu Surya. Tantangan, hambatan, kemudian ancaman yang kita sering kenal dengan istilah AGHT itu dimanapun tetap ada. Jadi kalau tantangan-tantangan itu juga kami sudah kondisikan dengan sebaik-baiknya, karena saya tahu bahwa dengan tantangan nanti kita akan menjadi lebih bersemangat ya, lebih bersungguh-sungguh dalam melangkah melaksanakan keputusan yang kita tetapkan. Tantangan yang datang biasanya adalah tantangan dari masyarakat yang tidak sependapat atau kurang sepaham dengan apa yang kita ambil keputusan di sekolah itu, karena kadang-kadang dari pola pikir mereka yang juga sedikit berbeda, wawasannya yang kadang juga berbeda, atau mungkin mereka kebetulan itu kan memiliki referensi dari luar daerah atau luar tempat ya, sehingga kalau kebetulan ada juga siswa kami itu yang berasal dari Semarang atau yang berasal dari luar desa, bahkan juga biasanya dari kultur yang berbeda itu nanti akan menimbulkan suatu tantangan bahwa dia memberikan suatu respon, bahwa dia memberikan suatu apa itu namanya ya, penolakan ya, memberikan suatu penolakan. Tapi kami alhamdulillah Bu Suryam, selama ini kalau ada hal seperti itu, setelah saya identifikasi, saya tahu permasalahannya, kemudian yang bersangkutan saya undang ke sekolahan, kemudian saya ajak sharing, saya ajak diskusi, kemudian saya berikan solusi jalan keluar bahwa kita hidup memang harus menghargai kultur di tempat kita berada. Artinya tadi yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa di mana bumi kita berada, di tulang kita hidup. Alhamdulillah tantangan-tantangan yang itu disampaikan dari beberapa wali murid itu sudah bisa terkondisi dan bisa menerima, akhirnya bisa mengikuti kebijakan yang kami tetapkan begitu saja. Iya, baik Pak. Nah sekarang gini Pak, terkait dengan penyelesaian masa penyelesaian pengambil keputusan tadi Pak, ini Bapak memerlukan jadwal tertentu ataukah langsung gitu Pak, atau mungkin ada prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih Bu Surya. Kami kalau ingin merapatkan teman-teman itu kami sudah menjadi kebiasaan. Sebelum saya rapatkan di dalam forum rapat resmi, saya itu sudah istilahnya itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan peserta rapat itu. Terus saya melakukan approach pada mereka yang intinya saya tidak ingin nanti pada saat rapat itu nanti terjadi suatu deadlock ya, yang menimbulkan kita tidak bisa mendapatkan keputusan karena dari dasar pemikiran yang berbeda. Makanya sebelumnya saya sudah melakukan suatu pendekatan-pendekatan, kalau sering kita kenal dengan istilah mengadakan lobby-lobby, bagaimana arah yang akan Bapak Ibu anggota rapat penandakan ambil, sehingga kalau kami sudah melakukan pendekatan seperti itu, apa yang akan kita putuskan tuh alhamdulillah setiap kita rapat ingin memutuskan suatu permasalahan itu tidak berkepanjangan Bu Surya, sehingga kami sudah bisa mempelajari dan kami pun juga harus menghormati dari masukan teman-teman. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, kalau saya hanya berpikir dengan otak saya sendiri dan memasukkan orang lain, belum tentu baik untuk saya, tapi tentu baik untuk orang lain belum tentu. Karena apa? Ya pada dasarnya kan kita itu kadang-kadang kalau memandang sesuatu dari satu pihak kelihatannya sudah bagus, ternyata dari pihak yang lain kadang-kadang masih banyak masukan dan kritikan yang harus dibenahi. Jadi sudah saya lakukan pendekatan sebelumnya hingga pada saat kita rapat semuanya bisa mengarah atau mengerucut pada suatu hasil keputusan tanpa ada semacam pemaksaan, begitu misalnya. Iya, sangat menarik nih Pak. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini ya yang membantu mempermudah Bapak dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini? Terima kasih. Saya akui gini Bu Suryam, kami kebetulan di SD tempat saya bekerja ini adalah kebetulan saya juga putra daerah. Sementara
putra daerah itu kan saya juga punya teman, ya, baik dari perangkat, baik dari kepala desa, bahkan komitinya juga teman saya dalam organisasi kemasyarakatan yang lain, ya. Kemudian juga teman-teman dari wali murid itu rata-rata juga teman saya sendiri, sehingga saya tahu persis kesehariannya dan mereka juga tahu persis keseharian saya, sehingga pada saat saya ingin menentukan suatu keputusan itu saya sudah banyak dibantu, ya, banyak dibantu dari yang saya sebutkan tadi, baik itu dari perangkat desa, kepala desa, dari teman-teman organisasi masyarakatan yang ada di kampung saya, termasuk wali murid, sehingga dengan semacam rambu-rambu yang bisa saya tangkap itu, saya tidak pernah mengalami kesulitan, Bu Suryan. Karena apa? Saya merasa terbantu. Mengapa terbantu? Kan saya setiap hari kan berkomunikasi dengan mereka, dengan saya tanpa mengesampingkan menghormati pada beliau-beliau itu, sehingga beliau itu juga memberikan feedback kepada kami, sehingga pada saat kami menetapkan suatu keputusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga alhamdulillah selama ini kami tidak pernah mengalami ada semacam kendala. Iya. Jadi intinya ini komunikatif dan kolaboratif ya Pak. Iya. Baik, sekarang gini Pak, dari beberapa hal yang Dinan sampaikan tadi ya, untuk banyak pengalaman ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ini terkait dengan dilema etika. Nah, pembelajaran apa ini yang dapat Bapak petik, yang mungkin dapat kami juga dapat untuk pencerahan kami nih Pak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini. Iya. Terima kasih Bu Suryan. Jadi saya sering saya sampaikan kepada teman-teman saya sekerja di sekolah saya, karena saya merasa perlu memberikan pembelajaran terutama bagi diri saya pribadi, kemudian juga bagi teman semua, karena pada dasarnya kalau kita dalam ilmu jiwa sosial itu kan utamanya kita juga harus memperhatikan dari karakter dari setiap anggota kerja kita. Jadi kalau kita sudah bisa memahami karakter mereka dengan bahasa santun kita, apalagi kita orang Jawa itu kan kita punya filosofi, kalau orang Jawa itu kita pangku, huruf Jawa kita itu, kalau kita pangku itu maka huruf itu akan mati. Itu filosofinya apa? Kalau kita itu menghargai pada orang lain, ya, menganggap orang lain itu ada dan kita bisa menghormati dia, insya Allah nanti kita dalam komunikasi kita akan merasa nyaman tanpa harus ada tekanan-tekanan, ada stressing yang bisa menyebabkan kita menjadi bermasalah. Bahkan saya di setiap rapat itu Bu Suryan, saya tidak pernah menunjukkan otoritas saya. Walaupun seorang pimpinan suatu saat pada saatnya ini juga diperlukan otoritas, tapi saya selalu mau ngambil itu aspirasi dari bawah, masukannya bagaimana, sehingga pada saat nanti setelah masukan itu mengerucut, ya, itu nanti kami tinggal menetapkan itu hasil keputusannya. Walaupun ini bukan harga mati, karena apa? Kadang juga kami sering terjadi pada saat rapat ternyata kami tidak bisa mendapatkan hasil masukan yang bisa mengerucut. Nah, dalam situasi seperti itu seorang pimpinan harus segera mengambil keputusan sesuai yang sudah dipersiapkan, tapi tentunya tanpa mengesampingkan anak didik kita, utamanya untuk anak didik, ya, karena kita sebenarnya adalah melayani anak didik kita. Itu bisa terima. Ya, luar biasa sekali Bapak atas keterangannya. Semoga bisa menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dan bisa bermanfaat untuk kami ke depannya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak
Pancasila.